Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah makan atau belum? Belum, Bu. Oh, berarti kalian terlambat bangun ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu, Ferdinand, Hadir. Desi, hadir, Bu. Doni. Apakah ada yang ingat tentang materi kita yang minggu lalu? Oh, lupa. Kita kan kemarin tuh membahas tentang pemaknaan undang-undang dasar. Nah, di sini gua akan menjelaskan materi kita minggu ini yang berjudul menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan juga membuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bagian kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan dan dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas kedaulatan umat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh pimpinan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat pembukaan. Sebelum ibu melanjutkan materi yang selanjutnya, ibu akan menyuruh kalian untuk menonton video ini.
dengan pokok yang undang-undang. Hakikatnya bahwa pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 jelaskan makna dari artinya pembukaan undang-undang dasar 1945, di mana dalam arti pertama pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa kemerdekaan masyarakat Kalian sudah menonton video dari guru tadi. Video selanjutnya pembahasan dari kita. Tiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan undang-undang ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian keempat, makna alinea pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pertama pembukaan undang-undang 1945. Alinea pertama adalah pembukaan undang-undang 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh itu maka penjahat dan berpunya harus dihapuskan karena sudah sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Hal ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia berani dalam memperjuangkan kemerdekaan, tak hanya kemerdekaan sendiri, namun juga seluruh bangsa di dunia. Ini karena masing-masing negara memiliki hak untuk merdeka, Indonesia juga menentang adanya penjahat tidak sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku dan hanya menimbulkan penderitaan. Bagian kedua, makna alinea kedua pembukaan undang-undang 1945. Alinea kedua pada pembukaan undang-undang 1945 berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selalu sekolah masyarakat Indonesia dapat pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mengartikan bahwa Indonesia saat ini telah meraih kemerdekaan dan harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Meskipun merupakan negara yang memiliki budaya yang beragam di Indonesia, harus tetap bersatu, bebas dalam menentukan arah kebijakan tanpa campur tangan negara lain. Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para warganya dan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia yang harus diwujudkan karena telah berhasil mencapai kemerdekaan dengan susah payah. Bagian ketiga, makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh iman luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bermakna Indonesia telah bersyukur ini telah menjalani kehidupan yang bebas tanpa adanya perbedaan. Karena semua ini berkat perjuangan dan rahmat dari kekuasaan Tuhan. Ini juga mengartikan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang religius. Meskipun banyak terdapat perbedaan kepercayaan, setiap warga harus tetap taat dalam menjalankan
pemerintah dan agama yang dilakukannya. Yang keempat, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian setelah itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang ditulis segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kecukupan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, agama dan keadilan sosial. Maka disusulah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang besar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ketenangan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat berisikan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa Indonesia seperti tujuan negara, dasar dan bentuk negara, dan ketentuan dibentuknya undang-undang dasar ini. Semua ini merupakan hal yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia demi mencapai tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia. 5. Makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis konstitusi negara. Kemudian hukum dasar adalah aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber dan berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Jadi maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai hukum. Maka undang-undang merupakan sumber hukum setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan kepada peraturan yang lebih tinggi. 6. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ada dua. 1. Sebagai hukum dasar tertulis. 2. Sebagai norma hukum tertulis. Yang ketujuh, fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada dua bagian. Yang ke-1 untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Bagian kedua, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Di akhir pembelajaran kita, Ibu akan mengumpulkan pembahasan materi kita pada hari ini. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan juga membuat kaidah-kaidah pemerintah bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Makna Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian ada yang mau bertanya tentang materi Ibu? Tidak ada.
Baik, di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok menjadi 3 kelompok untuk kalian semua. Kelompok 1, saya tulis ya, anak-anak. Kelompok 1 menjelaskan menelaah makna dan kebutuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 2 membahas tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 3 tentang peraturan perundang-undangan. Itu tugas kita untuk dikumpulkan minggu depan. Dan untuk tugasnya itu membuat makalah, lalu dikirim, lalu untuk minggu depan kita presentasikan ya. Nah, sekian dari pembahasan Ibu hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya minta untuk Desi memimpin doa. Saya persilakan.